Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fatima Zaura, Janisa Diniarti, dan Lukman Hakim dari mata kuliah Geografi Ekonomi dengan judul Bentuk Aktivitas Ekonomi serta Hubungan Sumber Daya di dalamnya. Dosen pembimbing Yulia Novita, SPD IMPA. A. Bentuk aktivitas ekonomi. Kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi atau ekonomi activity mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Kegiatan ekonomi adalah tindakan atau perilaku manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilandaskan kepada prinsip-prinsip ekonomi. Pengertian lainnya yaitu tindakan individu dalam menentukan pilihan dan menggunakan peluang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ciri-ciri kegiatan ekonomi: yang pertama, kegiatan saling menguntungkan; yang kedua, terjadi produksi; dan yang ketiga, kegiatan transaksi atau jual beli. Adapun tujuan kegiatan ekonomi: menciptakan suatu kegiatan demi memenuhi kebutuhan hidup seorang individu atau negara. Kedua, untuk menambah pendapatan masyarakat. Yang ketiga, untuk memenuhi segala kebutuhan manusia di dalam hidupnya, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang keempat, untuk sarana pemenuhan kebutuhan bagi konsumen dan sarana untuk menghasilkan keuntungan atau kekayaan bagi produsen. Berikut contoh kegiatan ekonomi masyarakat. Pertanian merupakan kegiatan yang menggunakan tanah sebagai faktor utamanya. Perkebunan adalah kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh sesuai ekosistem. Yang ketiga, peternakan, kegiatan dengan cara memelihara hewan kemudian diambil hasilnya dan dijual. Hasil peternakan seperti telur ayam, daging ayam, daging sapi, daging kambing, susu, dan lain-lain. Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ikan. Perdagangan merupakan kegiatan usaha yang menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Perindustrian adalah kegiatan usaha yang mengelola barang mentah menjadi barang setengah jadi. Pertambangan, suatu kegiatan pengambilan endapan galian berharga atau bernilai ekonomi. Jasa merupakan kegiatan yang memberikan layanan atau jasa, contohnya seperti transportasi atau pariwisata, di mana dipromosikan ke daerah luar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Janisa tentang jenis kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama, kegiatan produksi. Produksi adalah segala kegiatan yang menghasilkan barang dan atau jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Tujuan kegiatan produksi yaitu memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan laba bagi produsen. Barang yang dihasilkan berupa barang jadi, barang mentah, dan barang setengah jadi. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan ekonomi yang bertugas menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan ini sangat penting dan membantu para produsen memasarkan barangnya dan membantu konsumen untuk pemenuhan kebutuhannya. Aktivitas dari kegiatan distribusi berupa standarisasi mutu barang, pembelian dari produsen, penyaluran barang,
klarifikasi barang. Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Contohnya, beras hasil produksi petani dibeli oleh sebuah keluarga sebanyak 10 kg dan diolah menjadi nasi. Pelaku kegiatan ekonomi yang pertama, rumah tangga konsumsi. Sekelompok masyarakat atau individual dari masyarakat yang dapat melakukan kegiatan konsumsi barang maupun jasa yang dapat dihasilkan produsen, sehingga produsen tersebut juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas tersebut. Yang kedua, rumah tangga produksi. Sebuah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang bertujuan menghasilkan berbagai macam barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, rumah tangga masyarakat luar negeri. Setiap negara memiliki ketergantungan satu sama lain terhadap negara lainnya, sehingga tidak ada negara di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang keempat, rumah tangga pemerintah. Pihak yang berhak mempunyai peran vital dalam sebuah perekonomian negara, sehingga pemerintah jugalah yang bertugas untuk mengontrol dan mengendalikan perekonomian negara agar dapat menciptakan masyarakat yang makmur dalam perekonomian negara. Yang kelima, rumah tangga perusahaan. Perusahaan ini juga memiliki peran sebagai penyedia barang atau jasa bagi rumah tangga konsumsi. Di Indonesia sendiri, perusahaan terdiri dari perusahaan swasta dan BUM. Sekian, terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Lukman. Kepada Lukman, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Adapun klarifikasi aktivitas ekonomi, kegiatan ekonomi pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 4 kelompok besar berikut. Yang pertama itu kegiatan primer berupa kegiatan yang menghasilkan atau memperoleh bahan baku dan biasanya berkaitan langsung dengan pertanian, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya. Yang kedua, bagian sekunder terkait dengan manufaktur dan pemrosesan bahan buku serta konstruksi. Dan yang ketiga, kegiatan tersier mencakup segala jenis jasa yang ditawarkan kepada pihak lain seperti keuangan, pendidikan, konsultasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu sektor kuarter, mencakup perusahaan jasa yang menyediakan informasi dan pengetahuan. Adapun karakteristik aktivitas ekonomi jasa antara lain, yang pertama itu kegiatan utamanya bergerak dalam bidang jasa atau menyediakan jasa. Yang kedua, pendapatan usaha utama misalnya sebuah perusahaan diperoleh dari hasil menjual jasa kepada konsumen. Dan yang ketiga, untuk mencari laba dapat dihitung dengan cara yang mudah, yaitu mencari selisih hasil penjualan laba dan dikurangi dengan biaya-biaya. Yang keempat, bersifat relatif dan lebih jarang mengalami perubahan harga. Dan karakteristik sistem ekonomi Indonesia. A. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama atau gotong royong dengan yang mengedepankan hubungan kekeluargaan. Yang B. Cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang C. Alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik yang ada di tanah air Indonesia adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Yang D. Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran, disebut juga sistem ekonomi Pancasila. Yang E. Kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang F. Pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, praktik monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Tujuannya agar tercipta keadilan di tengah-tengah masyarakat. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Bila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.